untuk terkabulnya hajat kita itu dengan sedekah. Caranya bagaimana? Nah ini penting ya, penting. Kadang-kadang orang itu tahu di antara sebab-sebab kabul hajat itu adalah sedekah, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin seperti yang dipercontohkan oleh saya punya Abah Hasan dan Ahmad Baharun rahimahullah rahmatul abrar, waskanana wa iyyahu fasihajinan ya Hanan ya Mannan. Beliau itu sering mengajak saya pada malam hari ya dengan supir pribadinya yaitu Muhammad Rodi hafizahullah. Itu kita kadang-kadang diajak untuk membagikan uang dengan istilah yang digunakan oleh Abu Yahya Hasan itu, ayo kita mancing. Saya pikir mau mancing beneran karena saya emang hobi mancing gitu. Ternyata maksudnya mancing uang. Abi besok perlu uang 20 juta untuk bangunan. Ayo kita mancing pada Allah Ta'ala. Akhirnya Pak ya tukar uang itu 200.000, 5.000-an dulu. 5.000 itu masih tinggi ya tahun 90-an ya. Nah, kemudian 5.000-an itu dibagikannya bukan di siang hari ya atau sebelum tidur kita, tapi itu dilakukan pada waktu tahajud. Nah, jadi ada tukang becak diberikan, ditaruh di sebelahnya dan sebagainya. Terus kita telusuri jalan itu, setiap ada yang tampak kelihatan orang nggak punya kita kasih sampai habis. Kok habis baru pulang. Nah, subhanallah, keesokan harinya itu terkabulkan hajatnya Abu Yahya Hasan. Nah, jadi seperti itu caranya. Sebelum kita itu bersedekah, maka uang itu kita pegang, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini kabulnya hajatku. Yaitu begini, begini, begini. Sampai gak? Nah, gitu. Karena sedekah itu termasuk sebab yang paling utama untuk kita meraih hajat kita dan kehendak kita supaya terrealisasi. Nah, jelas ya? Jadi sama seperti kalau kita sakit misalnya, itu termasuk hajat supaya sembuh penyakit kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita pegang apa yang akan kita sedekahkan, kemudian kita katakan, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini kesembuhan penyakitku misalnya. Nah, caranya seperti itu. Nah, kalau kita bisa melaksanakannya, maka itu adalah sebab yang paling utama. Tapi ya rahasia daripada sedekah itu menjadi sebab kabulnya hajat ya, adalah ketika kita berikan sedekah itu kepada yang memang memerlukan uang itu, yang sekiranya orang yang menerima itu senang, gembira, bahagia dan dia tidak mengira dia akan mendapatkan uang sekian. Nah, di situ itu bisa menggoyang arsy Allah. Ketika sudah tergoyangkan arsy Allah, maka kemudian Allah Ta'ala itu kemudian akan menjadi. Misalnya Pak, misalnya kita tunggu di apotik itu, karena banyak orang yang akan membeli resep tapi dia nggak punya, nggak mampu karena ternyata obatnya itu mahal. Nah, itu kesempatan untuk kita bantu dia. Kita lihat orang nggak punya untuk makan saja susah, nah maka kita kesempatan untuk memberinya. Nah, kita niati sebelumnya. Kemudian ada orang yang kesusahan karena harus membayar biaya pengobatan, biaya sekolah anak dan sebagainya. Nah, itu kesempatan dia semacam itu. Sekiranya dia yang menerima itu gembira, bahagia. Nah, di situ letak rahasia di mana sedekah itu bisa menjadi sebab kabulnya hajat kita. Yang kedua, yang ketiga, supaya hajat kita terkabulkan, maka dengarkan pesannya Nabi kita Muhammad SAW. Ubdu hajatikum bil kitman. Banyak orang nggak paham ini, ya. Yang ketiga ini ya, apa itu? Kabulkan hajat kalian dengan diam-diam. Jadi selama kita masih belum mempunyai, belum terrealisasi untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka selama itu pula jangan diceritakan pada orang. Nanti kalau sudah beli baru kita ceritakan pada orang. Sebelum kita itu membelinya, jangan ceritakan orang. Kita mau melamar orang lain misalnya, sebelum kita diterima jangan cerita pada orang. Nah, kenapa? Karena bisa jadi maksud larangan Nabi SAW itu adalah kalau kita terlanjur menceritakan kepada orang lain, bukan semua orang itu senang kepada kita. Bisa jadi dia termasuk benci pada kita, nggak suka kalau kita senang, gembira, bahagia, kabul hajat.
maka kemudian yang tidak suka kepada kita itu akan berusaha untuk meredamnya, akan berusaha untuk menghadangnya, akan berusaha untuk mencegahnya supaya kita tidak terrealisasi apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena iri dia, dengki dia, benci dia kepada kita. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah pesan wasiat kepada kita, ugu hajatikum bil kitman. Jadi kabulkan atau tuntaskan hajat kalian itu dengan cara diam-diam, jangan kamu kasih tahu.